like, comment, and script tab. Halo car audio lovers, kembali lagi bareng gua Teddy JL di channel YouTube Niki Motor. Nah, teman-teman penonton setia channel YouTube Niki Motor, kita baru selesaikan setup di mobil CR-V Turbo ya. Jadi di sini pertama kali kita mencoba ngulik ya DSP terbaru dari Selo Audio ya, yaitu Magic 8.8 ya. Ini yang baru launching beberapa saat yang lalu ya. Ini menuai banyak penasaran ya dari teman-teman. Jadi ini adalah DSP yang digadang-gadang memiliki kemampuan seperti halnya yang dilakukan sama mobil-mobil yang audionya bawaan pabriknya sudah premium ya. Sebutlah Harman Kardon, Mark Levinson ya. Sekarang banyak juga yang pakai Bose gitu ya, pabrikan mobil ya. Jadi ini adalah DSP yang bisa membuat listening position di setiap penumpang, posisi penumpang di mobil enak gitu. Jadi di video kali ini gue bakal sharing ya teman-teman. Disclaimer, ini adalah bukan video promosi teman-teman, tapi gue hanya pengen sharing apa yang bisa dilakukan sama DSP ini, kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi plus minusnya apa, kehebatannya apa, sehingga teman-teman bisa mengetahui dengan jelas DSP ini perbedaannya dengan DSP lain yang ada di aftermarket, perbedaannya seperti apa gitu. Oke, sebelum gua masuk ke fitur yang ada di DSP ini, gua cerita sedikit dulu rancangan spek yang ada di mobil ini ya. Jadi mobil ini adalah mobil pelanggan kita yang sudah pernah mencicipi sistem rookie di mobil sebelumnya ya. Di mobil sebelumnya install di Niki Motor, cukup happy dengan beberapa catatan yang next upgrade pengen dibetulin ya. Yaitu teman-teman kalau misalnya belum pernah merasain upgrade audio yang baik dan bener ya, yang proper hasilnya ya, mungkin teman-teman pakai yang konsep rookie udah sangat-sangat happy ya dan sangat-sangat puas gitu. Tapi sesuai perjalanan waktu mungkin mobil ganti ya pengen ngerasain sistem yang lebih advance lagi, lebih oke lagi ya. Jadi di sini saya introduce si user bahwa sekarang ada loh DSP yang bisa di manage sehingga duduk di kanan dan di kiri itu perbedaannya itu sangat-sangat tipis gitu. Jadi sama-sama enak ya. Nah, mulailah kita merancang sistemnya. Konsepnya tetap di mobil ini pengen kelihatan OEM ya. CR-V Turbo ya mobilnya nice untuk di upgrade karena udah punya dudukan Twitter yang manis ya, yang cukup kompatibel dengan beberapa macam size Twitter aftermarket ya. Rata-rata bisa masuk ke tempat aslinya gitu ya. Jadi front two way kita kasih coba juga dengan speaker audio fidelity ya, yaitu brand in-house kita sendiri. Ini speaker yang sangat worth it, berani adu dengan speaker yang budgetnya 2 kali lebih mahal daripada budget ini ya gitu ya. Jadi front kita pakai audio fidelity 165AL. Kita main pasif ya. Jadi kita mau mengirit channel karena DSP yang kita pakai ini isinya adalah 8 channel ya. 8 channel kita pengen mengoptimalkan cukup dengan 1 DSP gitu. Ya, front kita pakai 2 channel untuk kiri dan kanan. Nah, bekas speaker lamanya kita pasangin two-way-nya ke rear seat ya, di pintu tengah ya, which is CR-V Turbo ini sudah memiliki tempat tweeter juga di row keduanya ya. Pas masuk ke row kedua kita bikin konfigurasi pasif juga gitu ya. Nah, untuk mendukung konfigurasi sistem surround tentunya kita harus ada center speaker dan surround speaker ya, selain sama subwoofernya juga ya. Nah, menangnya mobil CR-V dia udah punya tempat buat center speaker ya, tapi masih kosong isinya. Kita pasangin dengan 1 buah speaker full range ya, full range ukuran 3 inch yang pas itu lokasinya kita pakai Selo HC9. Itu tempatnya pas banget ya, kita tinggal bikinin mounting ya, udah masuk dengan pas gitu. Nah, untuk surround speaker kita custom, kita pakai sepasang speaker full range dari Zvox ukuran 2 inch ya, yang sudah ada housingnya juga. Jadi kita tinggal bikin dudukannya di row terakhir ya. Ini adalah gunanya untuk mengisi rear wheel dari passenger baik depan maupun yang duduk di tengah gitu. Oke. Nah, untuk subwoofer seperti biasa untuk CR-V Turbo paling cocok, paling nice
dan paling OEM look adalah kita bikin di atas ban serep ya. Jadi kita bisa muat ukuran subwoofer dengan ukuran 10 inch karena peleknya lebar ya teman-teman ya, ring peleknya cukup lebar sehingga kedalamannya sama volumenya untuk boxnya masih cukup dan dapat gitu ya. Nah, jadilah sistem ini terpasang dengan konfigurasi yang seperti saya sebutkan sebelumnya gitu. Sekarang kita masuk ke fitur-fitur yang ada di DSP-nya. Apa sih yang bikin DSP ini berbeda dengan DSP-DSP lain yang sudah beredar di market ya? Jadi sama-sama DSP-M ya, sama-sama DSP-M, sama-sama built-in power, sama-sama 8 channel. Bedanya apa gitu? Nah, sebelum saya masuk ke poin yang membedakan, saya pengen bahas dulu ini DSP-M-nya fiturnya apa aja. Ini adalah DSP-M 8 channel. Jadi DSP-M ini memiliki inputan hanya 4 channel ya teman-teman. Jadi DSP-M ini tidak cocok dipakai untuk sistem audio yang pecah channelnya sudah multi ya, yang lebih dari 4 channel ya, karena inputannya sudah tidak memadai. Jadi kalau teman-teman punya sistem audio yang memiliki pecah channelnya banyak, mungkin teman-teman harus pertimbangkan untuk menambahkan media player baru ya. Dan DSP ini tidak memiliki fitur untuk Bluetooth streaming. Fitur-fitur konektivitasnya cukup primitif ya. Jadi teman-teman jangan kaget kalau berniat memakai DSP ini karena harus pertimbangkan dari sisi-sisi itu ya. Cuman yang gua temukan adalah saat install DSP ini di mobil ini, yaitu ada perbedaan yang cukup mencolok ya dari inputan high level inputnya ya. Kalau kita biasa memakai head unit standar terus masukin ke DSP, output suaranya ya pasti ada drop ya, ada drop. Nah, di sini di mobil ini saya tidak merasakan hal itu. Saya malah merasakan high input levelnya ini sangat-sangat spesial ya. Saya tahu banget karakter head unit ini ya, yang sering kita install juga ya. Tapi setelah suaranya dilewatin sama DSP ini, ternyata bobot suaranya kualitasnya naik. Itu yang sangat spesial dari keprimitifan DSP ini ya. Jadi saya jarang banget menemukan DSP yang bisa mengimprove high level output dari head unit standar ya. Biasanya yang ada malah turun kualitasnya. Makanya orang mencari alternatif player lain ya, seperti Bluetooth streaming yang direct ke prosesor atau ditambahin head unit tambahan baru gitu ya, yang bisa high res player contohnya gitu. Tapi di case-nya mobil ini saya sangat kaget dengan hasilnya ya. Suaranya, bobotnya itu naiknya cukup signifikan ya dari output head unit standar gitu. Itu satu ya. Nah, kualitas bobot suara outputnya bagaimana? Saya mencoba menaikkan level outputnya dari DSP ini ya, dan saya coba dengan volume tinggi dan hampir cukup tinggi ya, sampai full ya, sampai nyaring sekali. Saya tidak mendengar ada clipping yang signifikan dari sistem ini. Jadi kehandalannya amplifier built-in si DSP ini sangat handal ya. Jadi kita bisa mendengar bahwa kualitas komponen yang dipakai sama amplifier built-in-nya ini sangat bagus dan sangat stabil gitu ya. Ratednya nih per channelnya ini 80 watt teman-teman. Sudah lebih dari cukup untuk mengangkat speaker-speaker aftermarket yang umum ya, rata-rata yang nggak terlalu high end kelasnya. Ini udah sangat mengcover banget ya, 80 watt per channel. Dan setelah saya tes, stabilnya output di amplifier ini sangat impresif. Oke, itu dari segi input output ya teman-teman. Kalau konfigurasi 8 channel di mobil ini simple aja. Saya memakai front channel 1 dan 2 untuk front ya, kita main pasif. Channel 3 ke 4 kita pakai buat second row ya, main pasif juga. Nah, channel 5, channel 6 kita buat rear surround ya, masing-masing satu channel. Channel nomor 7 kita buat drive center speaker ya. Sisa channel 8. Channel 8 kita menggunakan pre-out-nya. Kita menggunakan pre-out-nya untuk diumpan ke amplifier monoblock ya, untuk drive subwoofer 10 inch ya. Jadi yang hanya memiliki pre-out hanya 2 channel. Channel nomor 7 dan channel nomor 8 ya. Jadi channel nomor 7 dan 8 ini fleksibel, mau pakai built-in ampli-nya bisa, mau pakai pre-out juga bisa. Tapi channel 1 sampai 6 itu memakai internal amplifiernya, wajib ya, tidak ada pre-out ya. Nah, sekarang saya cerita dari fitur tuning ya. Dari fitur tuning, DSP ini sangat-sangat
powerful ya, tingkat kepresisiannya equalizernya itu sangat-sangat presisi ya. Jadi benar-benar nurut apa yang kita naik turunin di equalizer, yang secara real time kita ukur benar-benar naik turunnya di posisi yang sama gitu. Ini satu hal yang perlu di highlight ya. Terus di samping itu, fitur-fitur yang ada di DSP ini cukup unik dan beda dengan DSP-DSP lain pada umumnya. Dia bisa mengkonversi sistem stereo yang dia terima, kan inputnya stereo, outputnya bisa di-convert menjadi surround ya. Jadi saat dia menjadi surround, setelah sistem udah kita tuning dengan baik, kita akan merasakan perbedaan ya. Perbedaan ada roomnya, penyebaran suaranya itu berbeda dengan sistem stereo biasa gitu. Nah, jadi di dalam fitur DSP ini kita bisa mengkonfigurasikan setiap channel menjadi output surroundnya menjadi speaker bagian mana ya. Misalnya yang front kita menjadi front, rear, terus ada surround, ada center speaker. Dan itu semua fitur yang tersedia kita bisa on dan off kan ya, sesuai dengan preset yang dikehendaki gitu. Sekarang saya masuk ke hasil suara teman-teman. Jadi tujuan utamanya desainer DSP Ampli ini adalah beliau pengen mewujudkan dual seat listening position tuning di mobil ya, di mobil, sehingga ini menjadi satu hal yang baru yang udah-udah ini kita belum pernah bisa mewujudkan. Bagaimana mewujudkan hal yang sebenarnya berlawanan dengan hukum alam ya. Jadi saya duduk di sini, terus si Black duduk di sini, suara nyampe ke kita kan berbeda-beda ya. Yang ke point of view saya sama point of view penumpang itu berbeda. Bagaimana dua-duanya itu bisa merasakan center fokus yang sama gitu. Nah, itulah yang mau coba dilakukan sama DSP ini. Dan setelah saya sudah mentuning mobil ini, saya bisa ngebayangin, oh ternyata bisa ya, possible untuk dilakukan. Meskipun kita nggak bisa bilang 100% sama, tapi sudah 95% mendekati gitu. Jadi duduk kanan, duduk kiri sudah sangat mendekati ya, kesamaan suaranya ya. Kesamaan suara yang benar-benar acceptable, meskipun kamu itu adalah benar-benar pendengar kritis ya. Tapi di sini memang ada perbedaan dengan settingan yang posisi one seat listening. Cuman dengan adanya pemilihan preset, kamu jadi fleksibel ya. Jadi bisa merecall preset saat nyetir sendiri dan merecall preset saat ada penumpang gitu. Nah, perbedaannya adalah saat ini di tuning secara one seat, titik fokus centernya lebih bisa ditunjuk gitu. Tapi kalau tuningan yang buat dual seat, center image-nya menjadi lebih luas, menjadi lebih lebar, tapi tetap enak didengerin, bulat suaranya, semua ngumpul di depan dan di atas stage ya, dan kita merasa stage-nya itu penuh gitu. Jadi kuping kita itu bisa nerima lengkap gitu ya suaranya. Nah, ditambah dengan passenger juga merasakan hal yang sama. Ini adalah sebenarnya yang dibutuhkan untuk daily user, car audionya bisa enak, beyond kualitas premium sound bawaan pabrik ya. Jadi dalam kesempatan review saya di mobil ini, saya salut kepada desainer DSP ini, yaitu Pak Nathan Budiono ya. Jadi saya bisa merasakan idealisme beliau untuk menciptakan DSP ini, karena memang background beliaunya itu memang berkutat di dual seat tuning ya. Jadi sesuatu yang mungkin masih pro kontra sampai sekarang ya, tapi saya termasuk orang yang mempercayai bahwa jika kita mau mengulik lebih lanjut, semua itu tidak ada yang impossible ya, semua itu possible, tinggal bagaimana kita menerapkannya dalam daily use sehari-hari. Oke, buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut, kita sisipkan link wawancara beliau saat launching produk ini di Jakarta beberapa waktu yang lalu ya. Sama tentunya Selo Audio juga yang berkolaborasi dengan Pak Nathan Budiono. Kita berterima kasih karena dibukain jalan untuk bisa mengasih benefit yang lebih oke ke customer ya kan, ke pelanggan-pelanggan kita, sehingga membuka gerbang baru untuk inovasi-inovasi yang lebih oke lagi ke depan ya. Dan tentunya kita tetap akan ngulik terus ya, bagaimana mengoptimalkan DSP ini, sistem ini, sehingga customer itu benar-benar bisa dapat benefit yang lebih oke, dan industri car audio ini akan lebih bergairah lagi gitu ya. Oke, nah itu sekilas review singkat tentang DSP M
Magic 8.8 NB ya. Mungkin kesempatan ke depan kalau kita menemukan lebih banyak fitur lagi yang bisa dipergunakan di DSP ini ya, kita akan kasih review tambahan. Nah, seperti biasa sebelum gua akhirin video ini, Black akan rekamin hasil suaranya, bagaimana performance speaker audio system di mobil ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa ikut merasakan ya experience-nya. Oke. Kalau teman-teman ada pertanyaan tentang DSP ini dan sistem yang terupdate ini, silakan feel free langsung kontak ke hotline Niki Motor ya. Kita akan kasih informasi selengkap-lengkapnya sehingga teman-teman bisa mengoptimalkan apa yang teman-teman idam-idamkan di car audio mobil. Oke, cukup sekian video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. See you, dah. Oke teman-teman car audio lovers, sekarang gue mau rekamin hasil suara yang ada di mobil Honda CR-V Turbo yang mana kita first try untuk DSP Cielo Magic M8.8NB ini ya teman-teman. Yuk langsung aja gue rekamin hasil suaranya, teman-teman jangan lupa gunakan headset ya. It's empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see in it, I'm typical. Messing around with it, mix it up.